Istri ingin kepastian hukum. Dia ingin berpisah karena dia sudah tidak dianggap. Maka istri boleh mengajukan gugatan perceraian. Yang kedua, semangat pagi. Kini kita akan membahas mengenai syarat apa saja sih seorang istri boleh mengajukan gugatan cerai menurut hukum agama Islam yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, suami dengan sengaja dan jelas dalam perbuatan dan tingkah laku telah membenci istri, namun suami tersebut sengaja tidak menceraikan istri. Ini banyak yang terjadi, sehingga status seorang istri ini digantung. Maka istri ingin kepastian hukum. Dia ingin berpisah karena dia sudah tidak dianggap. Maka istri boleh mengajukan gugatan perceraian. Yang kedua, sikap seorang suami yang suka menzolimi istri, contohnya suka menghina, suka menganiaya, mencaci maki dengan perkataan yang kotor, melakukan KDRT. Ini salah satu syarat juga di mana Majelis Hakim Pengadilan Agama akan mengabulkan gugatan permohonan perceraian tersebut. Yang ketiga, seorang suami tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami yang mana memberikan nafkah kepada istrinya, yaitu nafkah primer, kebutuhan pakaian, kebutuhan makan, dan sebagainya. Padahal suami mampu untuk memberikannya. Ini juga boleh menjadi sebuah syarat sang istri untuk mengajukan gugatan perceraian. Lalu apalagi? Ternyata ada alasan seorang suami tidak mampu menggauli istri dengan baik seperti seorang suami yang cacat, tidak mampu memberikan nafkah batin, atau apabila dia seorang yang berpoligami, dia tidak adil terhadap istri dalam mabit atau jatah menginap, atau tidak mau, jarang, enggan untuk memenuhi hasrat seorang istri karena dia lebih suka kepada yang lain. Ini menjadi sebuah syarat juga, salah satu syarat di mana istri boleh mengajukan sebuah gugatan perceraian. Selanjutnya, hilangnya kabar tentang keberadaan sang suami. Apakah suami sudah meninggal atau masih hidup? Dan terputusnya kabar tersebut sudah berjalan selama beberapa tahun. Dalam salah satu riwayat dari Umar radhiyallahu kurang lebih 4 tahun. Lalu, apabila sang istri memberi tetapi tidak disukai oleh suaminya, atau apabila sang istri membenci suami bukan karena akhlak yang buruk dan juga bukan karena agama suami yang buruk, akan tetapi sang istri tidak bisa mencintai sang suami karena kekurangan pada jasadnya seperti cacat, atau suami lelaki yang buruk rupanya, dan sang istri khawatir tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai istri sehingga tak bisa menunaikan hak-hak suami secara baik. Ini merupakan salah satu syarat di mana Majelis Pengadilan Agama bisa memutus permohonan perceraian tersebut. Itu sebuah gambaran dalam alasan-alasan gugatan perceraian seorang istri terhadap suaminya. Semangat pagi.